Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi optika. Langsung aja saya. Nah, udah terlihat ya di monitor ya, PowerPoint-nya ya. Oke, Sudah, Pak. ya. Oke, sebentar. Kayaknya ada. Oke ya, udah terlihat di monitor. Oke. Ya, materinya untuk hari ini lanjutan dari yang kemarin ya. Kalau kemarin itu adalah gerak gelombang yang satu dimensi, kalau yang sekarang gelombangnya dalam ruang, berarti yang 3 dimensi ya, jadi langsung ya, dari satu dimensi langsung ke 3 dimensi gitu ya. Oke. Ya, jadi ini ya topiknya kalau di buku Eigenheads wave motion ya, masih yang kemarin. Oke, lanjutan dari yang kita bahas kemarin lusa ya. Berikutnya adalah tentang superposisi, prinsip superposisi, prinsip dari superposisi. Apa itu superposisi begitu ya? Superposisi itu apa? Ya, superposisi itu adalah, mungkin ada yang tahu superposisi itu apa? Barangkali silakan kalau ada yang tahu superposisi itu apa ya? Superposisi itu maksudnya ya, Patan, gimana Patan? Superposisi itu apa? Ya, tadi itu Pak, saya mau bilang penjumlahan gelombang. Setahu Benar, saya Pak. ya benar. Benar sekali itu, tepat sekali itu. Superposisi itu penjumlahan gelombang. Jadi kalau ada gelombang lebih dari satu ya, maka gelombang-gelombang tersebut ya akan bersuperposisi. Bersuperposisi itu artinya berpadu ya, berpadu artinya berpadu itu artinya ya bergabung lah ya, berpadu atau bergabung. Berarti kan kita jumlahkan itu gelombang-gelombangnya gitu ya. Oke, jadi ini membahas tentang superposisi gelombang. Tapi nanti untuk pembahasan yang lebih detail lagi ya, nanti akan dibahas oleh Pak Goncang nanti. Jadi nanti di Pak Goncang itu nanti ada topik tersendiri ya, malah satu bab ya. Satu bab yang membahas tentang superposisi gelombang. Kalau ini baru ini aja sih. Istilahnya baru pendahuluannya gitu ya, yang saya bahas nanti ya. Nah, prinsipnya ini kan ada 2 gelombang ini ya. Coba kita lihat ya. Maaf, kursor saya kelihatan nggak di monitor ya? Gerak kursor saya kelihatan ya? Oke. Oke. Jadi ini adalah untuk gelombang pertama. Ini adalah persamaan untuk gelombang pertama ya. Ini adalah persamaan untuk gelombang kedua. Jadi cepat rambatnya sama ini ya, yaitu V. V ini cepat rambat kan sama ini V ya. Yang beda hanya masalah apa? Fungsi gelombangnya ya. Yang satu adalah V1, yang satu V2 kan itu. Ya, V1, V2. Lalu kita jumlahkan ya. Ruas kiri ya akan sama dengan ruas kanan kan itu ya. Jadi penjumlahan ruas kiri pasti sama dengan ruas kanan ya. Sehingga nanti bisa kita gabungkan. Nah, nanti ini kan, jadi karena fungsi turunannya sama, ini kan tuh, yang ruas kiri kan turunan kedua terhadap posisi ya. Nah, ini kan. Yang ruas kanan ya, ruas kiri tadi apa? Turunan parsial kedua ya terhadap posisi. Kalau yang ruas kanan ini adalah turunan parsial kedua terhadap waktu ya. Nah, ini kan. Ya. Jadi artinya V1 ditambah V2 itu bisa kita padukan ya, bisa kita jumlahkan gitulah. Jadi kalian sudah jawab dengan tepat ya.
yaitu apa? Penjumlahan. Oke. Gitu ya. Jadi dari persamaan gelombang terlihat bahwa gelombang bisa disuperposisikan ya dari persamaan dasar dari persamaan gelombang ya. Bahwa kalau ada dua gelombang V1 dan V2, maka nanti kalau mereka berada pada tempat dan saat yang sama, nanti bisa disuperposisikan ya tadi ya. Pembuktiannya tadi pakai persamaan gelombang ini tadi ya. Ini kan. Nah, ini sebagai gambaran ya, sebagai gambaran. Ini ada dua gelombang ya, ini loh. Ini V1 ini ya. Ini loh yang ini ya, ini adalah V1 ya, gelombang 1. Yang putus-putus ini gelombang 2 ini ya. Gelombang 2. Maka nanti kalau saya superposisikan ya, maka nanti jadinya yang ini ya, yang garis tebel ini ya. Ini adalah superposisi atau penggabungannya ini ya. Ini kelihatan di sini ya. V1 sama dengan 1 sin kx ya. V2 sama dengan apa? 0,9 sin kx plus 1 radian ya, pakai radian ya. Jadi perlu kalian pahami dulu ya bahwa nanti sudutnya pakai satuan radian ya. Bukan derajat ya. Kalau gelombang pakai radian ya. Fisika pakai radian ya. Maka nanti V sama dengan V1 ditambah V2. Ini adalah superposisi ya, atau apa itu, perpaduannya begitu ya. Nah, ini yang lainnya ya. Contoh-contoh yang lain ya. Ini ya, ada empat contoh, atau lebih tepatnya sih kasus ya, 4 kasus gitu ya. 4 kasus. Kalau gelombang yang pertama itu sefase ya. Sefase ya. Kalau sefase saya superposisikan, nanti bagaimana hasilnya? Tambah besar amplitudenya ya. Jadi gelombang pertama segini, gelombang kedua juga hampir sama ya. Tambah besar gitu ya. Itu pas untuk kasus pertama ya. Jadi kalau dia sefase tambah tinggi ya amplitudo hasil superposisinya. Yang menarik mungkin ini kalau mereka berlawanan fase ya. Nah, ini contoh yang ini ekstrim ini ya. Berlawanan fase ini. Jadi kedua gelombang benar-benar berlawanan fase ya. Gelombang 1, maksudnya sefase itu maksudnya itu gini loh. Kalau gelombang pertama puncak, gelombang kedua juga puncak ya. Kalau gelombang pertama lembah, gelombang kedua juga ikut lembah. Itu namanya sefase ya. Kalau gelombang pertama 0, gelombang kedua juga ikut 0, itu sefase. Tapi akan berlainan kalau di kasus yang D ini ya. Kalau yang D kan nggak gitu. Gelombang pertama puncak, gelombang kedua lembah kan gitu ya. Sebaliknya kalau gelombang pertama lembah, gelombang kedua puncak. Ini namanya dikatakan berlawanan fase ya. Jadi saling berlawanan itu. Nah, kalau saya superposisikan, maka nanti gelombangnya menjadi kecil ya, mengecil ya. Jadi gelombang, coba kalian lihat ini. Gelombang superposisinya ya, gabungan dari gelombangnya kan mengecil ini loh, kecil banget gitu ya. Bahkan kalau persis sama ya, misalkan amplitudo gelombang A dan amplitudo gelombang B itu benar-benar sama ya, dan mereka berlawanan fase, maka nanti gelombang superposisinya atau gelombang paduannya nanti jadi 0 ya. 0 berarti nggak ada gelombang kan itu ya, karena sama kuat. Kalau ini kan enggak ini. Kalau seperti ini sepertinya, kira-kira kalau di kasus D ini gelombang mana yang lebih kuat ya? Gelombang 1 apa gelombang 2? Kalau lihat hasil superposisinya loh. Coba kalian amati itu. Di kasus D ini loh. Mana yang lebih kuat? Gelombang pertama atau gelombang kedua? Gelombang pertama itu yang ini loh, yang nggak putus-putus ini ya. Itu gelombang pertama. Gelombang kedua itu pertama kayak. iya, benar, gelombang pertama. Kok bisa tahu gitu? Ya coba lihat. Gelombang pertama puncak, gelombang kedua lembah. Ternyata posisinya ikut puncak kan itu ya, meskipun kecil gitu ya. Coba lihat berikutnya lagi. Gelombang pertama lembah, gelombang kedua puncak. Hasilnya ternyata lembah ya. Superposisinya itu loh lembah, meskipun kecil gitu ya. Ya, jadi seperti ini kayaknya gelombang pertama lebih kuat ya daripada gelombang kedua, sehingga superposisinya mengikuti gelombang pertama ya, dengan amplitudo yang lebih kecil ya tentunya ya. Tapi kalau sama kuat ya nanti 0 ya, artinya gelombangnya saling menghilangkan gitu. Kemudian kalau yang lain-lainnya ya, yang pokoknya yang ekstrim itu yang kasus A sama kasus D ya. Kalau yang kasus B sama C ini kan tengah-tengah ya. Nggak ekstrim kiri, nggak ekstrim kanan ya, tengah-tengah ini kalau yang B sama C ini.
Jadi mereka dikatakan sefase ya enggak, berlawanan fase ya enggak ya. Jadi tengah-tengah. Jadi untuk tahu dia itu sefase atau enggak itu gampang aja. Kita lihat aja ini fase awalnya. Coba kalian cermati ya. Antara ini loh. V1 udah coba kalian cermati ya. V1 kan 1 sin kx ya. V2 berapa nih? 0,9 sin kx. Kan sama-sama sin kx ya. Itu dikatakan sefase. Coba bandingkan dengan yang ini yang kasus D ini ya. Gelombang 1 kan 1 sin kx. Gelombang 2 apa? 0,9 sin kx minus pi lah ini. Ada tambahan minus pi. Pi itu kan 180 derajat. Ya, pi itu 180 derajat. Berarti kan berlawanan fase 180 derajat soalnya ya. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau kasus B itu berapa beda fase ya? Antara gelombang 1 dan gelombang 2. Berapa beda fasenya ini? Kalau kasus A itu kan beda fasenya 0, berarti kan sefase ya. Kalau kasus yang D ini, beda fasenya pi ya. Beda fasenya pi, atau 180 derajat. Kalau yang B ini, berapa beda fasenya? 60, Pak. Tahu dari mana 60? Pi per 3. Ya benar, pi per 3. Itu kan kelihatan dari sini ya, benar. 60 derajat atau pi per 3, oke. Terus kalau yang ini, yang C bagaimana yang C? 120, Pak. Ya benar, 120 ya, soalnya 2 pi per 3 kan itu ya, benar. Jadi gitu. Jadi kalau apa itu tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan ya, nanti jadinya seperti ini ya. Gitu ya. Jadi tentunya puncaknya ya nggak sama ya. Kalau paling tinggi ya kalau sefase puncaknya dalam banyak paling tinggi karena benar-benar sefase. Kalau yang ekstrim kanannya ini ya, yang D ini kan ya, ini paling minim ya, paling rendah karena mereka benar-benar berlawanan. Kalau yang B sama C ini tengah-tengah ya, di antara superposisi maksimum dan superposisi minimum. Oke, gitu ya gambarannya ya. Kemudian waveform atau muka gelombang ya, lebih tepatnya ya saya artikan dengan atau bentuk ya, pembentuk ya, bentuk gelombang lah gitu ya. Bentuk gelombang. Nah, untuk yang pertama ya. Untuk yang pertama ini disebut dengan nama plane wave atau gelombang bidang ya. Gelombang bidang itu artinya itu ibaratnya kayak saya ibaratkan sinar lah, sinar ya. Sinarnya itu sejajar. Ya. Jadi sinarnya itu sinar yang sejajar. Jadi nanti itu ada plane wave macam-macam, coba kita cek dulu ya macam-macamnya ya. Ini ada plane wave, spherical wave ya. Spherical wave, masih ada satu lagi ya. Ini spherical ya. Ini masih ada satu lagi selain spherical itu, silinder ya. Nah, ini cylindrical wave ya. Cylindrical wave. Oke. Jadi ada 3 bentuk gelombang. Yang pertama itu plane wave, atau saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Meskipun slide-nya bahasa Inggris ya. Tidak apa-apa, paling nggak kalian tahu istilah aslinya apa itu ya. Ini, jadi gelombang bidang ya. Jadi kalau gelombang bidang itu saya beri ilustrasi kayak cahaya yang sejajar ya, berkas cahayanya sejajar. Jadi berkas cahaya yang sejajar itu nanti akan menghasilkan gelombang bidang. Ya. Seperti apa gelombangnya sejajar itu? Mungkin contoh yang mendekat itu gelombang dari matahari ya. Jadi cahaya dari matahari itu sampai ke kita itu boleh dikatakan gelombangnya berbentuk gelombang bidang. Kenapa kok begitu? Ya karena matahari berada di tempat yang jauh. Ya, jadi biasanya plane wave ini dihasilkan oleh sumber-sumber cahaya yang terletak di tempat yang sangat jauh. Tapi tentunya ya harus sangat kuat kan itu ya cahayanya ya, kayak matahari kan cukup ya. Itu dari cahaya matahari itu sampai ke kita ya, itu berkasnya sejajar. Atau kalau dalam bahasa gelombang itu artinya apa? Bentuk gelombang itu gelombang bidang. Ya, sejajar, semuanya sejajar gitu ya. Ya. Itu saya coba
kasih ilustrasi yang umum dulu ya. Terus bagaimana kalau yang satunya lagi, spherical wave? Ya. Kalau spherical wave itu biasanya berasal dari sumber cahaya berupa titik ya. Sebuah sumber cahaya berupa titik atau sumber gelombang lah. Sumber gelombang berupa titik atau berupa bola yang kecil gitu ya. Itu maka nanti jadi bentuk gelombangnya itu kayak keluar dari sebuah titik ya. Jadi keluar dari sebuah titik yang merupakan pusat ya, pusat dari jadi nanti gini, muka gelombangnya berupa permukaan bola. Nah, gitu ya bedanya gitu ya. Jadi permukaan gelombangnya berupa permukaan bola atau kalau kita menyebutnya apa? Sinarnya itu menyebar ya. Menyebar ke berbagai arah. Ya, jadi berkas sinar cahayanya itu menyebar ke berbagai arah. Ya. Itu yang namanya spherical. Nah, kemudian yang satunya lagi ya. Tadi silinder. Bagaimana kalau yang silinder ya? Mana silinder? Nah, kalau cylindrical wave atau gelombang silinder itu bagaimana? Nah, kalau gelombang silinder ini dihasilkan oleh sumber gelombang, ya, sumber gelombang atau sumber cahaya yang berupa garis. Ya, jadi nggak berupa titik ya, nggak berupa titik. Kalau berupa titik nanti kan spherical ya, spherical wave gitu. Kalau berupa apa? Sebentar, saya mau nanya nih ya, di monitor kalian nampak apa? Saya konfirmasi aja. Cylindrical wave, Pak. Slide PPT, Pak. Terlihat apa? Terlihat tulisan apa? Cylindrical wave. wave. Ya, berarti benar ya. Saya takutnya nggak nyambung antara monitor saya dengan monitor kalian. Ternyata nyambung ya. Benar ya, cylindrical wave ya? Ya, Pak. Ya, Oke, Pak, nyambung, ya, Pak. terima kasih atas konfirmasinya. Takutnya saya nggak sinkron antara monitor saya dan monitor kalian. Ya, jadi kalau cylindrical wave atau gelombang silinder itu dihasilkan oleh sumber gelombang ya atau sumber cahaya lah katakanlah yang berupa garis. Jadi nggak titik ya, tapi berupa garis. Garis yang panjang gitu ya. Jadi sangat panjang gitu bahasa matematikanya ya. Jadi seperti atau gini aja deh. Kalau saya gunakan bahasa di matematika ya. Jadi kalau sumber berupa titik ya, sumber berupa titik maka gelombangnya berbentuk spherical ya. Spherical itu bola ya. Jadi berkas gelombangnya ya atau berkas sinarnya itu berupa spherical ya, bola. Kalau berupa titik sumbernya ya. Kemudian kalau sumbernya berupa garis ya, sumber gelombangnya atau sumbernya berupa garis, maka nanti gelombangnya berupa cylindrical wave ya. Jadi sinarnya itu menyebar ya, tegak lurus dengan apa itu? Dengan sumbu ya. Sumbu dari silindernya atau sumbu dari sumber gelombangnya tadi. Itu maksudnya gitu ya. Sementara kalau yang tadi, yang plane wave tadi ya, gelombang bidang itu dihasilkan oleh sumber cahaya yang berupa luasan ya. Plat datar, namanya gitu ya. Jadi kalau sumber gelombangnya berupa permukaan datar ya. Jadi luasan, berupa luasan. Jadi gini loh. Kalau yang pertama spherical wave kan berupa titik, gitu ya. Kalau yang cylindrical wave itu sumbernya berupa garis, gitu ya. Kalau yang plane wave sumbernya itu berupa luasan ya, luasan bidang datar. Ya itu kan bahasa matematika ya, cuma dalam fisika kan nggak seperti itu, masa ada sumber gelombang berupa, ya pendekatannya ya itu tadi ya. Jadi anggapannya kayak mataharinya berada, sumber cahaya berada di tempat yang jauh dan sumbernya sangat terang sekali gitu ya. Tapi secara matematika seperti itu ya. Jadi saya gunakan istilah-istilah di matematika, meskipun di dalam fisika perlu disesuaikan nanti ya. Ya itu ya, ya saya coba bahas satu persatu ya. Tadi kalian sudah paham ini. Oke ya, saya mulai dari, oh ya nanti terkait dengan sistem koordinat ya. Ya nanti terkait dengan sistem koordinat. Kalau plane wave menggunakan koordinat apa itu plane wave? Kartesian, Pak. Kartesian, benar. Kalau yang spherical wave? Bola. Nah, ya saya kira
terkait dengan itu ya nanti ya. Jadi kalau kita nanti menganalisa gelombang bidang ya nanti kita gunakan koordinat kartesian gitu ya. Kalau gelombangnya berupa gelombang spherical ya bola ya. Yang satunya itu yang cylindrical wave. Cuma biasanya ya yang sering dibahas itu ya dua saja biasanya ya. Kalau enggak gelombang bidang ya ini gelombang apa itu gelombang spherical. Kalau yang cylindrical itu jarang-jarang gitu ya. Jadi kalau dalam faktanya kan berupa benda kecil kan sumber cahaya itu ya. Maka pendekatan yang mendekati nyata itu ya spherical wave. Cuma spherical wave kan tidak sesederhana plane wave ya. Jadi kadang-kala dalam beberapa analisa ya digunakan penyederhanaan yaitu apa? Plane wave itu. Jadi kalau kartesia kan lebih sederhana dalam analisa dibandingkan sistem koordinat yang lain. Meskipun bisa juga tidak seperti itu ya, tapi secara umum begitu ya, secara umum begitu. Ya, untuk yang paling sederhana yaitu ini kan, gelombang bidang. Ya. Nah, jadi ini anggapannya gelombangnya. Kemarin masih ingat ya, kalau sin cos itu berarti gelombang apa itu? Kalau menggunakan sin sama cos itu gelombang apa itu? Masih ingat yang kemarin, hari Selasa kemarin? Gelombang apa yang sin sama cos itu? Ini loh. Harmonik, Pak. Ya, harmonik. Ini loh, ada tulisannya harmonik Iya, plane Pak. wave. Iya, itulah. Pokoknya gelombang yang ya harmonik lah istilahnya itu ya. Karena sin sama cos ini dilihat di sini ya. Wavefront harmonic plane wave ya. Nah, kadangkala bisa juga ditulis dalam bentuk ini. Apa ini? Apa ini? Eksponensial, Pak. Ya, eksponensial apa ini? Benar, eksponensial apa ini? Ada I-nya itu. Bukan, Pak. Imajiner, Pak. Ah, imajiner ya. Ya, ada imajinernya kan? Jadi eksponensial imajiner itu kalau kita gunakan rumus Euler ya. Rumus Euler di itu loh, di apa itu? Bilangan kompleks itu ya. Di bilangan kompleks nanti muncul sin sama cos ya. Kira-kira masih ingat nggak rumus Euler itu gimana? Ada yang tahu rumus Euler itu gimana? Ya gimana ya? Silakan. E pangkat I K dot R itu jadi ini Pak, cos K dot R plus I. Ya, benar sekali. Sin. Ya, benar. Jadi bagian realnya kan cos ya. Bagian realnya cos, bagian imajinernya sin ya gitu. Nah, kadangkala dalam gelombang itu kadangkala juga digunakan pakai ini eksponensial imajiner ini ya. Ya, dibandingkan dengan sin sama cos ya. Ya, silakan. Ada yang tanya, Fathan, silakan Fathan. Ya, Pak. Ini saya sempat ketemu di semester lalu bentuk eksponensial dari gelombang, Pak. Nah, yang saya masih agak bingungin ini kan ada bentuk real dan ini Pak ya. Ada suku real dan suku imajiner. Nah, itu yang bentuk imajinernya serta-merta dihilangkan gitu saja Pak ya. Kan di sini ada dua bentuk, ada yang sin, ada yang cos. Nah, kalau kita memakai bentuk yang eksponensial itu anggapan kita langsung ke bentuk realnya saja Pak ya. Jadi yang imajiner diabaikan gitu Pak ya. Atau bagaimana Pak? Oke, ya. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus. Jadi sebetulnya baik bagian real maupun bagian imajinernya bisa kita gunakan kok ya. Jadi nggak harus bagian realnya juga nggak saja ya. Biasanya kan orang nganggapnya kan bagian realnya tidak seperti itu. Jadi kadang memang secara fisika agak sulit membayangkan ya, kok ada real sama imajiner. Tapi biasanya berpikirnya itu gini ya, berpikirnya bahwa E pangkat I K dot R ya, itu sebetulnya adalah kombinasi ya, kombinasi dari fungsi cos dan fungsi sin begitu. Ya, tanpa menghiraukan dia itu real atau imajiner. Kira-kira pemahaman fisikanya gitu ya. Jadi keluar dari konteks matematika. Kalau matematika kan nggak gitu kan.
real ya, real image. Tapi nanti lebih ke arah istilahnya itu apa? Kombinasi lah. Jadi gelombang itu ada kombinasi dari fungsi sin dan kombinasi dari fungsi cos begitu. Jadi lebih ke arah itu ya. Jadi dengan cara mengabaikan, kan intinya gini, kalau di matematika kan dibedakan ya antara yang real sama yang imajiner. Tapi nanti di fisika sepertinya kalau ini ya ini interpretasi saya ya, pemahaman saya ya. Sepertinya kok anggapannya itu bahwa E pangkat IKX itu lebih dimaknai sebagai kombinasi ya. Kombinasi dari fungsi sin dan fungsi cos. Meskipun secara matematika kan nggak bisa kan, soalnya kan yang sin itu kan imajiner ya. Tapi secara fisika coba inilah istilahnya apa ya, diadopsi lah. Bahwa itu dengan interpretasi yang lain ya, dengan yang di matematika ya. Jadi anggapannya itu adalah kombinasi dari fungsi sin dan fungsi cos. Kira-kira jawabannya seperti itu ya. Oke, ada lagi. Ya, oke ya, kombinasi ya. Jadi kombinasi tanpa menghiraukan dia itu bagian real atau bar. Ya, ada lagi yang tanya, silakan. Iya, saya permisi Pak. Ini sebenarnya coba kalau mau tanya sebutkan nama ya, biar saya juga kenal sama kalian. Oke. Saya Daniel Taubi Pak, biasanya dipanggil Daniel ya. Nah, gimana Daniel? Ini Pak, pertanyaan Fatan itu juga jadi pertanyaan saya semester lalu Pak. Ya, semester lalu tuh sama Pak Goncang, itu salah satu yang paling membingungkan. Mata kuliah gelombang ya? Iya. Iya. Kan kalau misalnya kita gambar fungsi gelombang gitu ya Pak, misalnya A cos KR gitu kan bisa digambar kan ya Pak? Iya, benar. Pada koordinat kartesian. Nah, sedangkan kalau misalnya yang ketiga itu kan ada imajinernya Pak. Nah, itu saya bingung Pak, itu fisiknya gimana kalau misalnya digambarkan ke dalam koordinat gitu Pak? Ya. Jadi gini, prinsipnya itu E pangkat EIK dot R ya. Langsung aja kita maknai, dia itu merupakan kombinasi ya. Kombinasi dari fungsi sin sama fungsi cos. Ya kalau digambar berarti ya ini fungsi sin berkombinasi dengan fungsi cos, atau bahasa gampangnya penjumlahan ya, gitu aja deh. Penjumlahan dari fungsi sin sama fungsi cos ya. Gitu aja. Jadi kombinasi kan bisa kita maknai penjumlahannya, meskipun penjumlahannya nanti ya kan gini aja sih. Fungsi sin sama fungsi cos ya, kalau kita jumlahkan kan fungsi sinusoida kan. Sebentar ya, saya perlu ini dulu ya, perlu saya clearkan dulu ya. Ada istilah fungsi sinusoida. Sinusoida itu maksudnya itu apa? Sinusoida itu maksudnya fungsi sinus dan fungsi kosinus gitu ya. Ya, jadi fungsi sinusoida adalah fungsi gabungan antara sinus dan kosinus. Maksudnya itu gini loh. Kalau fungsi sin itu kan mulainya dari 0 gitu ya, dari 0 terus ke puncak ya, habis itu kan 0 lagi, itu namanya fungsi sin. Kalau fungsi kosinus kan mulai dari puncak itu ya, dari puncak terus 0. Nah, kalau fungsi sinusoida boleh dari berapapun ya, pokoknya bentuknya itu kayak sinus atau kayak kosinus kan. Kalau kalian cermati kan, fungsi sinus dan fungsi kosinus kan bentuknya sama gitu kan. Benar nggak? Bentuk dari fungsi sama fungsi cos kan sama ya. Kan beda dengan fungsi tangan. Kalau fungsi tangan bentuknya kan lain gitu ya. Benar nggak? Fungsi tangan kan beda dengan fungsi sinus dan bedanya hanya masalah startnya itu aja. Bedanya hanya masalah mulainya kan itu ya. Startnya itu kalau sinus start dari 0 ya. Kalau kosinus kan start dari nilai maksimumnya. Secara umum disebut sinusoida. Kalau sinusoida boleh dari berapapun ya. Boleh dari 0, boleh dari tengah-tengah, misalkan nggak dari puncak, nggak dari 90 ya. Dari 45 derajat juga boleh. Atau yang lainnya, itu disebut secara umum disebut fungsi sinusoida, dan itu merupakan kombinasi ya. Kombinasi sin dan cos. Gitu ya. Pokoknya gini aja deh. Kita manai aja eksponensial imajiner itu sebagai kombinasi dari fungsi sin dan fungsi cos. Yang berarti dia itu adalah fungsi sinusoida, gitu ya. Gitu ya. Oke ya, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau saya cukup Pak, terima kasih Pak. Oke, gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi nanti di sini kan ada K ya, seperti yang kita bahas kemarin ya. K itu adalah kemarin apa K itu? K itu adalah ini ya, bilangan gelombang atau konstanta propagasi ya.
Di sini jangan number berarti kan bilangan ya. Bilangan gelombang atau persentase propagasi yaitu apa? 2pi dibagi lambda gitu ya. Ya, itu sama kayak omega ya. Kalau omega itu kan apa? 2pi per T ya. Ya, jadi gini loh. Kalau omega itu kan terkait dengan waktu ya. Ya. Kemarin waktu apa? Temporal ya. Waktu itu temporal. Kalau K terkait dengan ruang berarti spatial gitu ya. Ya, jadi kalau terkait sama ruang namanya K ini ya. Bilangan gelombang ya. Ya, jadi artinya apa? Berapa radian per meter ya. Jadi dalam 1 meter itu ada berapa radian gitu ya. Kalau yang satunya lagi omega itu kan temporal ya. Kalau kita menyebutnya frekuensi sudut ya. Kalau di fisika dasar itu ya. Ya berarti kan apa? Berapa radian per detik kan itu ya. Berapa radian per detik. Kalau yang K itu berapa radian per meter ya. Ya itu ya. Itu. Jadi K sendiri kan vektor ya. K itu vektor. Kenapa kok K itu vektor? Soalnya terkait dengan R gitu ya. R itu kan vektor posisi. Vektor posisi kan vektor ya. Sementara KR itu kan skalar ya. Jadi K dot R. Kenapa kita menggunakan vektor? Karena kita membahas 3 dimensi ya. Kalau kemarin kan nggak ada vektornya kemarin. Waktu hari Selasa kan saya bahas langsung aja ya. KX ya. 1 dimensi soalnya ya. KX. Sekarang kita nggak bisa menggunakan X ya. Menggunakan R vektor. R vektor itu sama dengan apa? Ada yang tahu? R vektor itu sama dengan apa? Ini loh, R vektor ini loh. Ada yang tahu? R vektor sama dengan apa? Vektor posisi bukan? Ya, komponennya apa aja? Benar, vektor posisi, benar. Komponennya? Dx, dr itu bukan? Nggak usah pakai D, gimana? R vektor sama dengan? Kalau dr benar, gini loh. Gimana? X dan Y itu kan bidang datar. Kalau nanti bentuk 3 dimensi berarti ada komponen tingginya itu. Iya. Jadi R itu sebetulnya kan 3 dimensi ya. Jadi kalau diuraikan kan dia punya 3 komponen. Jadi vektor posisi ya. Istilahnya gini loh. Kalau kalian menulis koordinat itu kan ada X, Y, Z gitu ya. X, Y, Z kan posisi kan ya. Kalau vektor posisi berarti kan mulai dari pusat koordinat ke posisi X, Y, Z tersebut ya. Jadi kalau saya nyatakan dalam vektor ya R vektor sama dengan apa? X, Y ya plus Y, J plus ZK kan gitu. Itu R vektor ini ya. Jadi R vektor ini sama dengan X, Y ditambah Y, J ditambah ZK gitu loh. Terus kalau K vektor, ya ini nanti ini K vektor ya. KXI maksudnya itu komponen K dalam arah X ya. KYJ, KZ. Jadi ini komponen-komponen K dalam arah X, dalam arah Y, dalam arah Z. Gitu ya. Ya, kan itu. Jadi kalau saya dotkan ya nanti isinya ya ini ya. KXX gitu ya, plus KYY plus KZZ ya. Soalnya R vektornya kan XI, YJ, ZK. Gitu ya. Jadi kayak ini loh, misalkan ini loh. Kan vektor R-nya kan ini loh. Kan vektor R-nya ini loh. Nanti saya uraikan dalam komponen X, komponen Y, komponen Z itu kan ya. Nah itu ya. Tapi ini untuk muka gelombang yang bidang ya. Terus kemudian, nah ini, coba ini berbedanya apa dengan yang 1 dimensi ya? Ini kan persamaan gelombang 3 dimensi. Bedanya apa dengan yang yang kita bahas kemarin, yang 1 dimensi? Gimana? Kalian bisa Itu Pak, ada 3 Pak. ya, ada apanya yang 3? Komponennya. Ya, yang di ruas mana? Yang di ruas kiri. Nah, kan gitu ya. Bedanya kan itu saja sih. Kan ada 3 kan ya? Ya, kalau kemarin kan cuma 1 aja. X kan ini aja kemarin ya, 1 dimensi kan ya. Sekarang ada ini, ada yang komponen Y, ada yang komponen Y. Ini bedanya ini aja. Ini kan ruang ya berarti kan. Sama. Nah, kemudian kalau di Fismat ya. Di Fismat kan ada namanya operator Laplacian. Ini Laplacian itu yang ini loh. Kan V-nya bisa saya kumpulkan ini ya. V saya tarik dalam kurung gitu aja ya. Jadi dalam kurung ini kan. Dalam kurung, tutup kurung sama dengan V gitu ya. Nah, nanti ini. Nah, nanti jadi gini nih ya. Ini. Jadi operator Laplacian. Pakai operator Laplacian. Ini adalah apa ini? Persamaan gelombang 3 dimensi. Apakah ini
berlaku untuk 2 dimensi? Ya bisa. Tinggal dibuang apa ini? Tinggal dibuang Z-nya kan itu ya. Kalau dibuang Z. Jadi ini berlaku umum ya. Laplaciannya bergantung nanti gelombangnya bagaimana. Kalau 1 dimensi ya apa? Laplaciannya ya cuma ini aja ya. 2 kuadrat per 2x kuadrat kalau 1 dimensi ya. Kalau 2 dimensi ya ini 2 kuadrat 2x kuadrat plus 2 kuadrat 2y kuadrat. Kalau ini kan lengkap ya, lengkap 3 dimensi. Itu. Nah, terus berikutnya untuk spherical wave ya. Nah, sekarang kalau spherical wave persamaan gelombangnya sama ya. Spherical wave persamaan gelombangnya itu ya ini. Jadi perlu saya tekankan ya. Yang dikurungi merah ini ya. Yang dikurungi merah ini berlaku umum. Umumnya itu apa? 1. Terkait dimensi ya. Berlaku untuk dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3. Kalau yang kita bahas kemarin kan hanya berlaku untuk dimensi 1 ya. Dan hanya koordinat kartesian saja kan itu ya. 1 ya. Yang kedua berlaku untuk semua koordinat ya. Jadi nggak hanya untuk kartesian saja. Meskipun awalnya ini kan kartesian kan ini ya. Tapi ini berlaku untuk kartesian, berlaku juga untuk bola, berlaku juga untuk silinder ya, umum ya. Jadi ini sudah umum lah gitu ya, persamaan gelombang secara umum. Termasuk juga nanti itu gelombang elektromagnetik, gelombang mekanik, semua gelombang pokoknya ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan kalau kita membahas gelombang sferis ya, kalau kita membahas gelombang sferis gitu ya, kalau gelombang sferis berarti bola ya, kita harus menggunakan koordinat bola. Nah, di koordinat bola Laplacian itu seperti ini. Ya, ini adalah Laplacian dalam koordinat bola. Mungkin kalian tanya, dari mana ini? Loh, itu kan sudah sudah dibahas di mata kuliah Fismat gitu ya. Jadi saya nggak akan bahas kenapa kok begini ya. Karena itu di luar topik bahasan mata kuliah optika ya. Ya, itu bahasanya di mata kuliah Fismat. Kebetulan saya juga ngajar Fismat ya. Iya, ini saya. Dan seperti, ya pokoknya, berarti kita nggak bahas ini ya. Jadi saya hanya bahas, pokoknya kalau koordinat bola seperti ini ya. Ya, jadi ini. Sebentar, mungkin saya perlu tanya ke kalian. Kalau koordinat bola itu variabelnya apa saja? Variabel dalam koordinat bola itu apa saja? Kalau kartesian kan X, Y, Z ya. Kalau koordinat bola ada itu sudutnya, Pak. apa ya? Coba sebutkan. Siapa nih? Oh iya, ya? Pak. Silakan Bilya. Yang pertama ya, siapa? Bilya. Ada sudutnya tentunya, Pak. Ya, ada sudutnya. Ada berapa? Kenapa, Pak? Ada berapa variabel? Itu sudut, terus itu jari-jari. Ya, satu lagi. Apa ya? Lupa saya, Pak. Ini loh. Kamu lihat di persamaannya ini. Tadi kan ya. Bilkia ngomong R. Ini loh, ada R ya. Ya, ada R itu. R tadi yang Bilkia bilang tadi apa? Jari-jari ya. Jari-jari. Ya, atau lebih tepatnya sih jarak dari pusat bola ya. Ya. Ya, oke. Apalagi sudut-sudut ini teta ini ya. Teta itu, Pak. Ada lagi? Apa lagi? Selain teta apa lagi? Beda fase bukan, Pak? Hah? Beda fase bukan? Ini loh, V ya. V, Pak. Sudutnya ada 2, ada sudut teta, ada sudut V. Perhatikan ini loh. Ya, ada teta, ada V. Bedanya apa teta sama V? Jadi gini, kalau teta itu sudut terhadap sumbu Z ya. Ya, teta itu adalah sudut terhadap sumbu Z gitu ya. Kalau V sudut terhadap sumbu X gitu ya. Jadi yang satu terhadap sumbu teta ya, pokoknya di koordinat bola itu ada R ya. Terus ada teta, ada V ya. R itu jarak dari pusat bola, teta itu adalah sudut terhadap sumbu Z ya. Ya, terus kemudian kalau V itu adalah sebetulnya bukan sudut terhadap sumbu X ya, lebih tepatnya itu sudut komponen ya. Sudut dari komponen vektornya ya.
pada bidang XY terhadap sumbu X ya, agak panjang sih gitu. Oke, nanti saya jelaskan nanti aja deh. Nanti kalau disoalkan nanti akan jelas ya. Untuk sementara itu dulu ya. Jadi ini adalah bentuk Laplacian dalam koordinat bola, gitu kan. Nah, terus kemudian ini kalau dia apa ini? The spherical wave that are spherically jadi simetri bola ya. Kalau gelombangnya simetri bola itu maksudnya hanya bergantung sama variabel R saja ya. Karena simetri ya. Jadi kalau simetri kan nggak bergantung sama sudut ya. Baik sudut theta maupun sudut phi. Artinya hanya bergantung sama jarak dari pusat bola. Sehingga kalau dia simetri bola ya, istilahnya simetri bola lah, spherical symmetry. Kalau simetri bola berarti kan dua suku yang lain 0 gitu ya. Karena tidak bergantung sama theta maupun phi ya. Kalau nggak bergantung kan kalau diturunkan berarti kan 0 ya. Kalau bergantung berarti kan konstanta ya. Kalau konstanta kita turunkan kan 0 gitu ya. Jadi yang ini 0, yang ini juga 0 sehingga tinggal terhadap R saja nanti jadi ini ya. Ini kalau spherical symmetry ya atau simetri bola ini. Ya. Kemudian kalau ini saya turunkan ya. Masih ingat turunan UV ya? Ini kan turunan UV ini ya. Ini U-nya, ini V-nya ya. Ya. Kelihatan gerak ini ya, gerak kursor saya ya. Di monitor kalian ya. Terlihat, Pak. Lihat ya. Jadi ini U-nya, ini V-nya ya. Jadi kalau saya turunkan nanti jadi ini, jadi pakai rumus itu loh. Turunan UV berarti kan U aksen V ditambah UV aksen itu ya. Nah, nanti jadi seperti ini nanti ya. Kalau saya turunkan ada nanti ini kan. Jadi apa ini? Ini loh. Ini berapa ini? R kuadrat saya turunkan terhadap R itu berapa ya? Ya. Jadi pakai turunan UV ya. Atau nanti pakai ini juga bisa lah gitu ya. Jadi ada dua cara penulisan ya. Ada dua cara penulisan yang ini kan berasal dari Laplacian kan ini ya. Atau cara penulisan yang satunya lagi ya. Ya. Jadi cara penulisan yang satunya lagi yang lebih sederhana dari yang Laplacian ya. Tapi sama ini. Jadi bisa kita cek pakai turunan UV itu nanti pasti sama lah. Pasti sama itu. Oke, terus berikutnya ya sekarang ini untuk kasus yang tadi ya spherical simetri bola ya. Jadi kalau gelombangnya simetri bola, artinya gelombangnya hanya bergantung sama variabel R saja, tidak bergantung sama sudut ya. Nanti persamaan gelombangnya kan begini ya. Jadi suku-suku yang theta dan phi hilang ya, tinggal suku yang R aja ya. Nanti jadi ini ya. Jadi sekali lagi ini saya ulangi, ini adalah untuk gelombang yang simetri bola ya. Nah ini. Lalu ini kan cuma tinggal dipindah-pindah aja ya. Ini loh. R-nya dipindah ke sana ini ya. Ini kan R pindah ke sana nanti jadi gini kan ya. Ya ini loh. Ini kan seper R ya, pindah ke sana jadi ini kan RV ya. Ya, ini kayaknya bentuk ini lebih ini ya. Lebih gampang diingat dari bentuk-bentuk yang bentuk aslinya kan ini ya. Ya ini nggak usah khawatir, ini hanya masalah cara penulisan aja kan. Kalian pakai yang bentuk awal tadi juga nggak masalah kan itu ya. Kemudian berikutnya adalah bentuk dari gelombang spherical itu apa? Gitu ya. Jadi kalau melihat dari hasil terakhir ini gitu ya. Terakhir di sini kan fungsi gelombangnya dikalikan R gitu ya. Fungsi gelombangnya dikalikan R. Maka nanti kalau begitu berarti fungsi gelombangnya nanti itu ada seper R-nya kan itu ya. Ya, jadi kalau ini kan di sini kan RV ya. Padahal ini kan merupakan fungsi harmonik kan ya ini ya. Ini kan persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial yang solusinya persamaan diferensial gelombang ya. Yang salah satu dari solusinya adalah
fungsi harmonik, yaitu fungsi cos atau fungsi sin gitu ya. Nah ini kan, ini kebetulan dipilih yang cos ya. Bisa juga pakai sin pokoknya ini, atau bisa juga pakai ini, pakai kombinasi dari sin cos tadi ya, pakai ini gitu ya. Nah ini jadi apa jadi? Maka dibagi R, soalnya ini kan RV ini kan, dibagi R gitu ya. Ini bagi R, gitu ya. Jadi maksud saya itu gini, saya mau mengatakan gini. Kalau kalian ngamati ya cahaya yang dihasilkan oleh sebuah lampu gitu ya. Kalau kalian semakin jauh dari lampu, bagaimana dengan cahayanya tersebut? Semakin jauh dari lampunya, cahayanya bagaimana? Semakin redup, Pak. Nah, itu kan semakin redup. Kenapa kok begitu? Ya karena ada ini loh, A dibagi R. A itu kan amplitudo ya. Amplitudenya dibagi R, artinya makin jauh, amplitudenya makin kecil. Redup itu karena amplitudenya kecil. Gitu ya. Kenapa kok begitu? Karena lampu kan, anggap aja sumber titik. Gitu ya. Kalau sumber titik berarti kan gelombang cahayanya berupa gelombang sferis. Ya. Katakanlah spherical harmonic. Spherical simetri ya, simetri bola. Maka nanti amplitudenya dibagi R. Akan beda ya, akan beda kalau gelombangnya itu gelombang sejajar ya. Kalau gelombang sejajar, mungkin kalian belum tahu contoh gelombang sejajar seperti yang tadi kan saya pakai contoh gelombang matahari ya. Ada juga sih teknologi ya, teknologi yang menghasilkan gelombang sejajar. Ada yang tahu apa nih contoh teknologi yang menghasilkan gelombang sejajar? Yang sekarang center bukan, Pak? Kalau center sih Mas, ya bisa juga sih center. Cuma center itu kan nggak sempurna ya. Center kan dikasih itu kan, sebetulnya center itu kan dari lampu kecil. Lampu kecil yang dikasih apa ya? Dikasih cermin kan? Dikasih cermin apa? Cermin cekung ya. Tujuannya itu kan untuk membuat sejajar gitu ya cermin. Ya bisa juga, tapi tetap saja terjadi apa ya? Berkurang ya. Artinya itu nggak sempurna ya sejajarnya ya. Ya bisa juga. Contoh yang bagus tadi ya. Nanti Alveda ya memberi contoh ya lampu senter. Karena dikasih ini sih, dikasih apa itu? Dikasih reflektor ya. Dikasih reflektor. Reflektornya tujuannya untuk membuat sejajar ya. Sehingga tujuan ngasih reflektor apa? Supaya dia bisa menjangkau jarak yang jauh. Gitu ya. Tapi tetap aja sejajarnya tetap nggak ideal karena ada berkas-berkas yang tetap apa? Yang tetap tidak merambat sejajar tapi merambat secara sferis. Yang nggak kena reflektor gitu loh. Kan nggak semua cahayanya kena reflektor kan. Ada juga yang keluar dari reflektor. Yang keluar dari reflektor itu yang dia akan merambat secara sferis ya. Yang kena reflektor merambat sejajar benar ya. Sehingga akibatnya ya tetap aja apa itu gelombangnya itu makin jauh makin redup ya. Tapi masih lebih bagus lah daripada nggak dikasih reflektor kan gitu ya. Setelah itu kan ada reflektornya kan itu ya, ada pemantulnya itu. Sebenarnya ada teknologi itu. Mungkin sebenarnya kalian tahu kok, cuma kalian tidak menyadari gitu aja. Tahu? Laser, bukan. Ya, Ini, itu Pak, benar laser, sekali. Pak. Benar sekali. Iya, laser. Octavia, laser ya. Iya. Laser lah gitu. Kalau kita ngomongnya lidah Indonesia laser ya, laser ya. Laser itu adalah contoh produk teknologi yang menghasilkan sinar sejajar. Jadi kalian bisa bayangkan, sinar laser itu bisa dipakai untuk mengukur jarak bulan matahari dengan presisi ya. Jadi jarak bulan dan matahari itu bisa diukur dengan presisi menggunakan sinar laser. Caranya gimana? Ya di bulan itu dikasih cermin ya. Ya, jadi waktu astronot ke bulan atau nggak tahu pokoknya setahu saya ya dari artikel yang saya baca itu Amerika itu meletakkan sebuah cermin ya, entah itu lewat misi astronot atau misi pesawat tanpa awak ya, ditaruh di bulan. Lalu ada sumber laser ya dari permukaan bumi diarahkan ke cermin tersebut ya, lalu nanti dia akan dipantulkan ya, berkaca sejajar. Jadi sampai jarak bumi bulan intensitasnya tetap ya. Amplitude tetap maksud saya. Amplitude atau intensitasnya tetap. Kalau ini kan enggak kan, makin kecil kan itu ya. Itu. Jadi dengan presisi ya, dibandingkan dengan menggunakan perhitungan pakai gaya gravitasi itu ya.
Jadi presisinya sangat tinggi karena menggunakan sinar laser itu ya. Itu contohnya ya, sinar laser itu adalah produk teknologi yang benar-benar menghasilkan sinar sejajar atau gelombang bidang ya. Gelombang bidang. Nah, kayak gini loh, ini yang menyebar kan ini ya. Ini kan. Spherical, menyebar kan. Ini yang menyebabkan apa? Amplitudenya mengecil. Nah, kalau ini kan, loh, ini kan nggak menyebar kan. Ya, sejajar kan nggak menyebar. Jadi amplitudenya itu konstan ya. Kalau ini amplitudenya konstan, kalau ini amplitudenya mengecil ya tadi. A dibagi R kan itu ya. Ini A dibagi R, kalau ini kan A ya, konstan. Ya. Contohnya tadi sinar laser tadi ya. Kemudian, nah terus yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah gelombang silinder. Coba ya kita. Nah sekarang silinder, coba saya tanya lagi. Kalau silinder variabelnya apa aja? Kalau silinder. Koordinat silinder itu variabelnya apa aja? Ya lihat di sini aja. Gimana? Ada yang bisa R bener, apalagi? Theta, Z. R itu apa? Itu jari-jari. Jari-jari yang bagaimana? Gini loh, perlu kalian cermati ya, R-nya bola dan R-nya silinder itu beda loh ya. Jadi R-nya bola sama R-nya silinder itu beda. Itu beda. Kalau R-nya silinder bagaimana? Kalau R-nya bola kan jarak dari pusat ya. Jarak dari titik pusat. Titik pusatnya bola tentunya ya. Kalau R-nya silinder bagaimana? Jari-jari oke lah. Kalian pakai istilah jari-jari. Kalau saya sih lebih suka tidak menggunakan istilah jari-jari, tapi jarak ya. Jarak ya. Katakanlah jarak yang bagaimana? Jarak terhadap apa? Ini perlu saja. Ya benar. Gimana? Farhan, jarak ya? Pada bidang X ya Pak. Jarak pada bidang XY. Gini aja, saya tanya dulu ya. Silinder kan punya sumbu ya? Punya sumbu nggak silinder? Punya, Pak. Punya. Sumbunya sumbu apa? Z, Pak. Nah, itu sumbu Z itu jawabannya ya. Sumbu Z. Boleh nggak silinder pakai sumbu X? Ya nggak boleh. Sumbu silinder harus sumbu Z, itu sudah aturan ya. Pokoknya koordinat silinder sumbunya itu sumbu Z. Nggak boleh sumbu X, nggak boleh sumbu. Nah, kalau bagaimana kalau di dalam persoalan fisika sumbunya nggak vertikal. Misalnya ini kan vertikal ya. Vertikal ya. Kalau sumbunya tidur bagaimana? Ya koordinatnya harus kita putar ya. Jadi bukan bendanya yang kita putar, tapi koordinatnya. Jadi maksud saya koordinatnya yang harus kita putar ngikuti bendanya ya. Jadi maksud saya gini loh, tidak harus sumbunya itu vertikal seperti gini ya. Sumbunya itu bisa juga diarahkan horizontal ya. Pokoknya intinya ya, sumbu silinder adalah harus sumbu Z ya. Itu ya. Itu yang perlu kalian pahami dulu lah. Oke, jadi R itu sebetulnya apa? Jarak terhadap sumbu Z maksudnya itu ya. Bukan titik ya. Kalau titik itu berarti bola ya, itu ya. Itu bedanya antara R di silinder sama R di bola. Kalau R di bola kan jarak dari pusat koordinat ya. Pusat koordinat atau pusat bola. Kalau silinder, R itu adalah jarak terhadap sumbu silinder, sumbu Z ya. Sumbu Z. Itu yang perlu kalian pahami dulu, perbedaan antara koordinat silinder sama koordinat bola. Terus ada lagi theta ya. Theta itu apa? Ada yang tahu theta itu apa? Di sini loh, lihat nih, tetanya apa nih? Kan theta. Sudut apa ini? Di sini loh. Yang diambil dari sumbu X. Sumbu X ya. Sudut apa? Sudut komponennya. Jadi misalnya ini vektornya ya. Ini vektornya, ini saya uraikan dalam komponen Z ini. Ini kan komponen Z ya. Komponen Z sama komponen yang berada di ini. Di bidang X ya. Gitu ya. Jadi vektor ini ya. Vektor ini saya uraikan komponen Z sama komponennya. Nah, theta itu adalah sudut komponennya tadi nih ya. Komponen ini terhadap sumbu X itu theta ya. Nah, ini identik dengan yang di bola. Kalau bola itu disebut dengan V. Ya, jadi gini. Coba kembali ke bola. Di sini kan theta ya. Jadi theta di koordinat silinder itu sama artinya dengan mana?
Sama artinya dengan ya, sama artinya dengan oh di sini nggak ada gambarnya ya. Sama artinya dengan ini loh. Dengan V ini loh, V ini loh. Ini loh V ya. Dengan V di koordinat apa bola. Tapi tetanya tapi perlu kalian perhatikan bahwa tetanya koordinat bola dan tetanya koordinat silinder itu beda. Punya makna yang beda. Ini kan ada teta juga ya. Tetanya silinder sama tetanya bola beda. Kalau tetanya bola kan terhadap sumbu Z ya, sudut terhadap sumbu Z. Kalau tetanya koordinat silinder itu kan sudut komponennya ya terhadap sumbu X, itu beda. Tapi tetanya silinder itu punya makna yang sama dengan sudut V ini loh. Sudut V-nya bola. Itu ya. Itu ya. Terus apa lagi? Gimana tadi? Ya, terus terakhir Z ya. Ya. Kalau Z-nya koordinat silinder ya sama dengan Z-nya koordinat kartesian, begitu ya. Jadi pengertian Z dalam koordinat silinder ya sama seperti pengertian Z dalam koordinat kartesian ya. Saya kira kalau ada koordinat kartesian kan kalian sudah sangat familiar ya, sangat mengenal gitu ya dibanding dua koordinat yang lain gitu ya. Nah itu. Jadi ini ya R, theta sama Z ya kalau apa itu. Terus kemudian ada lagi cylindrical symmetry atau simetri silinder ya. Kalau tadi di bola kan ada simetri bola ya. Kalau di silinder ada namanya simetri silinder. Artinya hanya bergantung sama R saja gitu ya. Kalau tadi di bola kan bergantung R saja juga kan ya. Jadi kalau apa itu hanya bergantung sama R saja, tidak bergantung sama theta dan Z disebut apa? Simetri silinder gitu ya. Ya. Jadi kalau simetri silinder bahkan jadi apa nanti? Suku yang theta sama suku yang Z hilang gitu ya, 0 ya. Tinggal suku yang ini nanti. Sehingga kalau gitu berarti apa? Persamaan gelombangnya nanti jadi gini nih ya. Ini kan, tinggal ini aja kan, ini ya. Ini kan. Seper R, dudu R. Sebentar, kayak ini salah nulis ya. Sebentar, kayaknya ini nggak beres ini. Bisa nggak diralat ini ya? Salah nulis ini ya. Ini harusnya bukan minus ini ya, dikali ini ya. Ini saya ralat ini ya. Jadi harusnya ini ya. Jadi dalam kurung R, ini dikali, bukan dikurangi ya. Dudu R ya, salah ini. Lalu ini kan pokoknya ini variabel ruang, ini variabel waktu ya. Nah itu. Nah terus kemudian sudah ya. Nah ini sekarang perbedaannya apa? Perbedaan antara gelombang simetri silinder sama simetri bola. Coba kalian cermati ya. Kalau tadi bola amplitudenya bagaimana nih? Coba lihat ya. Kalau bola amplitudenya bagaimana ya amplitudenya ini? Perhatikan. Amplitudenya dibagi R kan itu ya. Ini loh. Ya. Amplitudenya mengecil karena dibagi R. Kalau silinder bagaimana? Coba kalian lihat. Amplitudenya bagaimana? Ini loh amplitudenya. Gimana amplitudenya ini? Gimana kesimpulan kalian gimana ini? Amplitudenya bagaimana? Untuk gelombang yang simetri silinder. Amplitudenya bagaimana? Makin lama makin kecil. Gimana? Yang keras, Naufal? Yang keras? Akar R, Pak. Ya, dibagi akar R kan itu ya. Jadi kalau itu makin jauh dari sumbu silinder bagaimana dengan amplitudenya? Makin jauh dari sumbu silinder. Amplitudenya ya, atau intensitas cahayanya. Katakanlah misalkan ada gelombang yang cylindrical harmonik ya. Makin jauh dari sumbu silinder bagaimana? Dengan kekuatan cahayanya atau amplitudo dari gelombangnya ya. Makin kecil juga kan ya. Cuma nggak sebesar apa itu pengecilannya nggak sebesar bola ya. Kenapa? Karena akar kan gitu ya. Kalau akar berarti kan lebih lambat gitu ya. Jadi misalkan katakanlah gini ya. Kalau misalkan saya menjauh sejauh 4 kali ya. Kalau sejauh 4 kali berarti kan kalau saya menggunakan koordinat bola kan jadi seperempatnya kan itu ya. Seperempatnya menjauh. Tapi kalau di koordinat silinder kan menjadi seperduanya kan, soalnya akar 4 gitu ya. Ya dia itu akan melemah, cuma melemahnya tidak secepat bola kan itu ya. Jadi gitu. Jadi
Jadi kalau dia planar ya, kalau dia planar atau bidang kan konstan ya, amplitudenya konstan, berarti tidak mengalami penurunan amplitudo. Kalau silinder dia mengalami penurunan ya, yaitu sebesar akar R ya. Kalau silinder ya, dia mengalami penurunan sebesar R ya, lebih cepat penurunannya. Jadi gampangnya silinder ini tengah-tengah ya, antara antara planar ya, bidang dengan bola. Gitu. Nah terus berikutnya, nah ini ya, ini mungkin contoh ya, contoh dari gelombang silinder ya. Mungkin contoh yang mendekati yaitu kalau ini ada gelombang bidang ya, atau katakanlah sinar laser lah gitu ya. Sinar laser ya, gelombang bidang, saya lewatkan dengan sebuah celah ya, celah berupa garis gitu ya. Maka nanti hasilnya berupa ini, gelombang silinder ini ya. Ini contoh aja ya. Contohnya misalkan ini ya. Ini kayak peristiwa apa ini? Kayak peristiwa difraksi ini ya. Difraksi sinar ini ya. Nanti ada pembahasan tersendiri ya, tentang difraksi ini. Nanti Pak Gonjang yang akan bahas ya. Tapi ini saya hanya membahas pendahuluannya dulu ya, nanti ada pembahasan sendiri tentang difraksi cahaya itu. Loh, ini aduh nggak ada ininya ya. Nggak ada soalnya ya, so that the function. Oh, nggak ada ya. Kayaknya udah ini ya, udah selesai ya. Oke, barangkali ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Bilkia ya? Maaf. G. Bilkia, ya. Saya tanya yang gelombang bidang tadi, Pak, yang awal-awal bidang tadi. Ya. Bentar, tak cari dulu gelombang bidang ya, Bilkia. Gelombang bidang ya, oke. Sebentar, gelombang bidang ya. Bentar ya, satu-satu dulu ya. Ada yang resen juga, bentar. Gelombang bidang. Nah, itu, Pak. Ya, gimana, Bilkia? Saya tanya, Pak, itu kan yang di gambar sebelah kiri bawah itu kan R-nya ada 2 tuh. R sama RK, Pak. Ya. Ya, nah, benar. itu maksud dari kedua itu apa, Pak? Kok ada R sama K sama R-nya itu? Itu saja sih, Pak. Oke. Ya, pertanyaan yang bagus ya, Bilkia ya. RK itu terkait dengan ini, perambatan gelombangnya. K itu kan propagasinya gitu ya, Bilkia ya. Sementara R itu posisinya ya. Jadi ini loh, istilahnya apa sih itu? Terkait dengan vektor, arah vektornya gitu ya, Bilkia ya. Jadi kalau RK itu menyatakan arah dari vektor K ini loh. K itu kan vektor ya. Ya, itu dinyatakan dengan RK, arah K. Sementara R itu adalah arah dari vektor R sendiri gitu ya. Jadi yang RK itu menyatakan arah dari vektor apa ini? Vektor bilangan, atau saya menyebutnya sih lebih dengan konstanta ya, bilangan gelombang ya. Ya, bilangan gelombangnya. Jadi vektor perambatan lah, gampangnya gitulah kalau bahasa fisikanya ya, ini loh. Vektor propagation ini, ya benar ini. Jadi K itu arah vektor perambatan gelombang. Kalau R itu arah vektor posisinya. Ya. Jadi nanti kita dotkan ya. Jadi antara vektor arah perambatan dan arah vektor posisi itu kita dotkan ya. Sehingga nanti menghasilkan ini K ini. K tadi kan K dotnya berarti kan apa nih? KXX, KYY, KZZ gitu ya. Jadi dua vektor itu menyatakan itu ya, Bilkia ya. Jadi yang RK menyatakan vektor arah perambatan gelombangnya kan, coba Bilkia lihat. Arah perambatan gelombang itu kan tegak lurus dengan ini loh, yang bentuk kotak-kotaknya loh, Bilkia. Iya, Pak, terlihat, Pak. Lihat kan? Ya. Nah, itu ini loh, ada K vektor ya. Jadi RK itu RK itu menyatakan arah dari ini loh. K vektor itu tegak lurus dengan kotak-kotak ini kan. Jadi ya, kotak itu menyatakan permukaan gelombangnya gitu ya. Kalau vektor R kan terserah kita. Kalau R kan terserah kita. Kalian mau nyari vektor posisinya di mana ya? Jadi gitu. Ya terserah mau ke arah mana. Gitu ya. Jadi RK itu ya kayak kita mau nyari posisi di mana ya. Kan namanya posisi kan kita boleh titik pengamatan lah. Posisi itu kan titik pengamatan ya.
Ya, jadi di titik ini nanti simpangan gelombangnya gimana gitu loh. Kayak gitu ya. Kira-kira bisa dimengerti penjelasan saya, Billy, ya? Atau ada Oh, yang bisa, Pak. Bisa. Oke ya, jadi Ya, cukup, Pak. oke. Tadi ada yang raisen siapa tadi? Tadi saya. Ya, Pak. Silakan. Ya, Novaldi ya, Novaldi. Oke, ya, silakan saya Novaldi. ini, Pak. Saya masih Gimana? kurang paham yang ini. Ah. Kan bentuk gelombang ini kan di slide Bapak ini bermacam-macam, ada yang bidang, ada yang itu. Nah, itu kira-kira yang menyebabkan itu semua itu kenapa, Pak? Gimana Novaldi? Saya kurang menangkap tadi poinnya apa tadi? Yang menyebabkan bentuk gelombang itu bermacam-macam itu karena apa, Pak? Oh ya, kenapa kok ada bermacam-macam bentuk ya? Novaldi maksudnya bentuk ya? Iya. Bentuk gelombang. Iya. Ya, pertanyaannya bagus ya Novaldi. Jadi kenapa kok ada berbagai macam bentuk gelombang ya? Kalau di sini ya hanya bahas 3 ya, yang istilahnya 3 itu yang sesuai dengan sistem koordinat gitu ya. Itu terkait dari bentuk sumber gelombangnya gitu ya. Tadi dan juga yang lainnya ya. Terkait dengan bentuk dari sumber gelombangnya. Kalau sumber gelombangnya berupa titik ya, maka nanti kan gelombangnya menyebar ke berbagai arah kan itu ya. Berbagai arah, maka nanti bentuk gelombangnya berupa sferis. Berbagai arah ya. Kalau sumbernya berupa titik, sumber gelombang ya, atau sumber cahayanya ya. Gitu. Tapi kalau sumber cahayanya atau sumber gelombangnya berupa garis ya, berupa garis lurus katakanlah gitu ya, maka nanti bentuk gelombangnya silinder. Ya, silinder. Jadi kayak sumbu silinder gitu ya. Sumbu silinder, maka nanti gelombangnya kan membentuk permukaan selimut silinder tersebut gitu ya. Itu. Terus kalau yang terakhir, kalau gelombang bidang itu sumber cahayanya berupa bidang datar, ya. Luasan. Jadi gini, kalau yang pertama kan berupa titik ya, kalau yang kedua berupa garis, kalau yang ketiga berupa luasan yang datar tentunya ya, luasan yang mendatar ya, yang rata gitu ya. Gitu Novaldi. Jadi terkait dengan ini apa itu sumber gelombangnya. Tapi ini ya ideal ya, ini kita bahas yang ideal ya. Sebetulnya ya dalam fakta tidak sesederhana itu kan ya. Kan bisa juga nggak kalau berupa kotak bagaimana lah itu kan nanti ada pembahasan tadi. Pokoknya yang ideal itu seperti itu ya. Berupa titik, berupa garisnya pun harus garis lurus ya. Kalau bengkok lah cerita nanti ya. Kita bahas yang ideal ya. Jadi berupa titik, berupa garis yang lurus, yang berikutnya berupa bidang datar. Kira-kira gimana Novaldi? Ada pertanyaan lanjutan? Kalau ini, Pak, kalau misalkan partikel itu bergerak cepat itu kira-kira nanti bentuk gelombangnya kayak gimana, Pak? Mendekati cahaya gitu, Pak. Partikel bergerak cepat. Maksudnya bergerak cepat itu bergerak yang sebesar berapa kecepatannya itu? Mendekati kecepatan cahaya, Pak. Kecepatan cahaya. Partikelnya apa? Bermuatan listrik ya? Iya, anggap elektron gitu, Pak. Elektron yang bergerak mendekati kecepatan cahaya ya. Ya. Kalau elektron itu bergerak ya, biasanya kalau elektron bergerak itu kan artinya kan ada arus gitu ya. Ya. Ya, karena ada arus ya. Kalau arus listrik kan menghasilkan medan magnet. Prinsipnya itu gini ya. Novaldi dan yang lainnya ya. Muatan listrik itu kan menghasilkan medan listrik gitu ya. Prinsipnya kan itu ya. Muatan listrik akan menghasilkan medan listrik ya. Kalau muatannya bergerak ada tambahan lagi. Itu apa? Medan magnet ya. Karena muatan bergerak itu kan arus. Arus akan menghasilkan medan magnet. Jadi kalau ada katakanlah muatan listrik yang bergerak, maka nanti akan dihasilkan 2 ya. Yaitu apa itu? Medan listrik dan medan magnet. Gitu Novaldi ya. Nah, kalau itu dikaitkan dengan bentuk gelombang, ya dikaitkan dengan bentuk gelombang. Biasanya itu gini Novaldi, biasanya gelombang itu dihasilkan oleh osilasi biasanya ya. Kalau misalkan muatannya itu bergerak lurus, katakanlah GLB gitu ya, sepertinya sih hanya menghasilkan medan listrik dan medan magnet saja ya. Beda kalau dia berosilasi, bergerak bolak-balik gitu. Nanti akan dihasilkan medan listrik dan medan magnet yang berubah-ubah. Nah, itu nanti berupa gelombang. Gitu ya. Jadi gini, bergantung sama
elektronnya. Kalau elektronnya tunggal ya, kalau elektronnya tunggal berosilasi ya, berarti kan berupa titik itu. Tapi kalau elektronnya berkelompok ya, berkelompok, katakanlah kalau kelompoknya itu membentuk sebuah garis gitu ya. Jadi ada banyak elektron itu ya. Dia berosilasi ya. Sementara elektron itu membentuk konfigurasi ya, konfigurasi berupa garis. Ya nanti hasilnya adalah gelombang silinder. Ya, jadi kembali ke ini, ke banyaknya elektron gitu Novaldi ya. Kalau elektron tunggal atau mungkin elektronnya banyak, cuma dia ngelompok dalam satu titik, satu pusat, ya nanti berupa bola kalau dia berosilasi ya. Kira-kira gitu Novaldi ya. Jadi tergantung konfigurasi dari muatan-muatan listriknya. Iya, Pak. Ya. Ya, Iya, ya, terima kasih, Pak. ya oke. Yang lainnya. Ada pertanyaan? Saya izin tanya, Pak. Ya, silakan Octavia ya, Octavia Nur. Gimana? Kalau untuk teknologi yang digunakan di cylinder waves itu apa, Pak? Kalau tadi kan silinder ya, Octavia, sebentar, silinder ya. Iya, Pak. Tadi ada gambaran kayak itu. Yang mana Novia? Yang slide 8 berapa Novia? Ya Octavia. Ya, ini yang gelombang silinder, Pak. Ini ya, yang ini ya. Nah. Yang ini ya. Teknologi yang dipakai di gelombang silinder ini apa? Teknologi ya. Ya, ini kan terkait dengan difraksi ya, Octavia ya. Kalau Octavia nanya teknologi sekarang biasanya ini digunakan untuk ini loh. Kalau di optika ya, di optika itu biasanya digunakan untuk mengukur panjang gelombang ya. Untuk mengukur panjang gelombang. Nanti panjang gelombang ini digunakan untuk apa ya? Ada berbagai macam ya. Biasanya penggunaan di optika itu satu untuk mengukur panjang gelombang, yang kedua itu bisa juga untuk mengukur lebar celah. Itu kalau di optika ya. Tapi kalau misalkan di sinar X ya, sinar X itu biasanya digunakan untuk mengukur jarak antar atom ya. Dalam kristalografi itu loh, difraksi sinar X juga menggunakan cara seperti ini. Jadi dia menggunakan celah-celah. Celahnya bisa silinder, bisa juga berupa kotak ya, atau bisa juga berupa lubang. Itu biasanya digunakan untuk mengukur, atau kalau bahasanya itu lebar kisi ya. Lebar kisi itu terkait dengan jarak antar atom. Tadi pakai sinar X ya. Kalau pakai cahaya kan nggak mungkin. Cahaya itu kan panjang gelombangnya cukup besar ya. Kalau sinar X kan cukup untuk ukuran atom gitu ya. Penggunaannya biasanya itu ya. Jadi kalau di optika digunakan untuk mengukur panjang gelombang sebuah sinar ya. Kalau di material di sinar X itu biasanya digunakan untuk mengukur ukuran kristal ya. Jarak atom lah, jarak atom atau penyusun kristal, atau istilahnya mereka menyebutnya dengan lebar kisi ya. Jarak kisi dalam struktur atom, struktur kristal gitu. Ya, ada pertanyaan lanjutan, Octavia? Gimana? Kalau teknologinya? Pak, terima kasih. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ya sebenarnya banyak sih. Saya memberi jawaban kan yang saya tahu gitu ya. Sebenarnya ada banyak penerapan kok. Yang saya tahu ya itu ya. Ada lagi? Ada lagi barangkali? Cukup ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.